Jawaban begitu kata Rasulullah kepada sahabat yang nanyain kiamat itu apa. Lalu dengan sungguh-sungguh sahabat itu menjawab begini, aku mempersiapkan untuk kiamat bukan hanya sekedar banyak-banyak sholat. Pokoknya apa yang kau perintahkan, kau contohkan, aku lakukan. Bukan hanya sekedar banyak-banyak berpuasa. Tapi yang paling aku persiapkan adalah aku nantinya selalu meningkatkan kecintaanku kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Sambil tersenyum dan sambil memegang pundaknya, beliau berkata, kalau begitu nanti di akhirat engkau akan bersama-sama dengan orang ataupun sesuatu yang engkau cintai. Jadi maksudnya nanti kamu di akhirat nanti bareng-bareng saya. Dan salah satu cara dan bentuk cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan selalu mengucapkan sholawat atau mendoakan Nabi ketika namanya disebut dengan cara mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa namaku disebut lalu dia tidak mendoakanku, maka dia adalah orang-orang yang abkhar, orang-orang yang paling pelit, orang-orang yang paling pelit. Ya, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut lalu kemudian dia tidak mengucapkan doa untukmu. Dan salah satu doa yang selalu akan kita dan selalu kita harus bacakan setiap kali nama beliau disebut, maka ikuti dengan ungkapan dan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Sambil bersolawat saya doakan ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak yang sudah lama atau belum pernah mungkin mengunjungi makam Nabi, ya mudah-mudahan segera Allah berkatkan untuk umroh haji bersama dengan orang-orang yang dicintai. Nikmat sekali kita bisa langsung bersolawat di Raudhah sambil melihat makam Nabi Muhammad SAW yang ditutup dengan tabir-tabir hijau, sambil menyaksikan mimbar di mana Nabi biasanya menyampaikan kajian, menyampaikan pelajaran tarbiyah kepada para sahabat-sahabatnya. Mari di dalam dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Nabi kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika. Mudah-mudahan tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah bertahun-tahun tidak lagi pernah ke RSAM ini. Ada yang pernah ketemu saya di acara RSAM? Ada ya, masih ada mungkin ya, gitu kan. Tapi saya sudah lama sekali, hampir sebelum COVID mungkin. Ya, dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini senang dan bahagia sekali mumpung pas sedang dari Bukit Tinggi ini. Karena pada Allah hari ini, kalau sekarang ini memang saya tidak full di Bukit Tinggi. Jadi pekan 1, pekan 2 memang biasanya di Bukit Tinggi, tapi pekan 3, pekan 4 biasanya saya di Bandung, gitu. Kayaknya di Bandung atau nggak di Jakarta, tapi kebanyakan sih di Bandung karena ada pesantren kita di Bandung. Jadi kebanyakan di sana. Dan alhamdulillah hari ini Allah takdirkan bisa bertemu lagi dan menyampaikan kembali salam silaturahmi. Barangkali juga mungkin ada yang baru pertama kali bertemu, saya mengucapkan salam silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi wasilah Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi izin saya beberapa menit menyampaikan materinya. Nanti setelah itu barangkali nanti akan ada tanya jawab juga boleh. Ya, silakan. Hari ini beberapa waktu lalu ada tulisan yang kami buat ini terkait hayatan thayyibah. Kita belajar kepada Nabi, momentumnya momentum Maulid, ya. Makanya kita belajar hayatan thayyibah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat, ada 2 doa yang doa ini menurut para ahli hadis adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi semasa hidupnya. Urutan yang paling pertama, doa yang paling banyak dibacakan Nabi sepanjang hidupnya, bunyinya adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Saya yakin sudah hafal semuanya. Coba ikuti ucapannya. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala din ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dini, di atas jalan agamamu. Ternyata menurut para ahli hadis itu adalah doa terbanyak yang dibacakan Nabi sepanjang hidupnya. Banyak hadisnya. Para sahabat, para keluarga banyak sekali yang menyampaikan bahwa ini doa yang paling selalu diulang-ulang sama Nabi ketika masa hidupnya. Yang kedua, rating doa yang kedua yang terbanyak Nabi bacakan yang akan kita bahas hari ini adalah doa yang biasa kita bacakan juga, yang kita kenal dengan istilah doanya namanya doa sapu jagat katanya, begitu kan? Walaupun sebenarnya bukan juga itu kata nabinya, cuma kita namain aja. Bunyinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa dengan rating nomor 2 terbanyak yang selalu dibacakan oleh Nabi ketika semasa hidupnya. Ibu bapak, kalau doa yang tadi, yang 2 tadi adalah doa yang sering berulang-ulang Nabi baca, tandanya konten di dalam doanya ini benar-benar penting. Rasulullah tidak mungkin mengulang-ulang yang gak penting-penting. Pasti beliau mengakses dan mengulang konten dan sesuatu yang penting. Kita lihat nomor 1, yang paling penting adalah hidayah yang selalu Allah ucapkan kepada diri kita. Sekali bernabi itu, sekali berrasulullah SAW, tiap hari masih minta supaya hatinya ditetapkan di jalan Allah. Karena hati kita ini mukallib ini bolak-balik. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Mintalah terus kepada Allah agar Allah selalu ngejagain hati kita supaya hati kita itu berada di jalan Allah terus. Di rumah hati kita di jalan Allah, di kantor hati kita ada Allah, di jalan selalu zikrullah, ingat Allah, semuanya. Sehingga ketika akan melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, kita langsung ingat Allah. Kita langsung ingat, kalau saya lakukan ini, kira-kira Allah suka apa enggak? Allah di dalam hati, sehingga sekalipun tidak diawasi, sekalipun tidak dilihat, sekalipun tidak dicek, ya kita tidak memperdulikan itu. Karena bismillah ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini berangkat dari rumah menuju ke kantor, berangkat ke rumah, dari rumah menuju ke rumah sakit. Saya berniat untuk beribadah karena saya tahu kerja itu adalah ibadah. Jadi ya saya nggak peduli nanti di rumah sakit atau di kantor itu ada pimpinan saya ataukah tidak. Saya mah tidak peduli, karena yang saya pedulikan adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah sakit, jangan bekerja untuk negara, tapi bekerjalah untuk Allah. Karena kita yakin, ibu bapak ini pergi dari rumah menuju ke tempat kerja, itu beribadah. Apalagi bapak ibu para nafas, menjadi wasilah orang menemukan jalan sehat. Karena kan berobat itu sunnah. Yang awalnya dulu dia nggak bisa jalan ke masjid misalnya, yang awalnya dulu kemudian dia karena demam tidak bisa melakukan ibadah, tapi biiznillah dengan jalan wasilah ibu bapak dilayani dengan kebaikan, dengan ramah, ya, niat karena ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, menghantarkan kebahagiaan kepada orang lain, maka itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dan tak peduli mau diakui sama pimpinan, mau tidak, mau diketahui dia atau tidak, jangan dipedulikan, peduli saja dengan apa yang menjadi pandangan Allah buat kita.
semuanya lillah, walaupun lelah, nggak apa-apa. Saya lelah ini ya Allah, tapi lelah saya lillah. Tapi rugi ketika lelah kita bukan lillah, bukan untuk Allah, rugi serugi-ruginya. Hayatan thayyibah, karena hayatan thayyibah itu yang ditunjukkan oleh para sahabat dan para nabi, mereka itu etos kerjanya luar biasa. Sampai kemudian di zaman itu adalah zaman yang ahsanul qurun, zaman sebaik-baiknya. Kenapa? Ya karena memang luar biasa. Islam bisa ditebarkan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Persia yang sekian besar, kan dulu kan yang besar itu dua, Persia dengan Romawi. Persia yang sekian besar itu bisa takluk begitu. Saking apa? Saking memiliki etos kerja yang tinggi. Kenapa punya etos kerja yang tinggi? Karena target dia adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan baik di mana? Kehidupan baik di doa yang kedua, kehidupan baik di dunia dan juga baik di Rabbana atina fid dunya, baik di dunia wa fil akhirati hasanah. Kan kita makanya pengen baik bukan hanya di dunia saja. Kita makan pengen baiknya di dunia ingin baik, di akhirat juga ingin baik dan dijauhkan dari siksa api neraka. Begitulah orang beriman. Makanya etos kerja orang beriman itu luar biasa tinggi. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak beriman, yang penting dapat dunia aja. Ya. Beberapa hari lalu kami duduk-duduk di atas sebuah rooftop hotel di daerah Samarinda. Sahabat kami ini adalah seorang arsitek yang menggambarkan jembatan. Jadi kalau di Samarinda, di kota Samarinda itu kan banyak sungai itu, ya, bude itu sungai-sungainya, kan jembatan. Qadarullah yang menggambar jembatannya, ya, dan juga yang menjadi timpronya, ya ini seorang sahabat kami. Jadi pagi-pagi pada sholat subuh, saya diajak sholat subuh, lalu kemudian syuruk, ya, menunggu syuruk di satu masjid. Setelah itu kemudian kita naik ke rooftop hotel itu, lalu kita ngopi itu di situ sambil ngeliatin orang-orang lewat. Pas ngeliatin orang-orang lewat, sahabat ini tuh diem aja gitu. Sambil saya lihat matanya berkaca-kaca, bahkan sesekali dia ngeluarin air mata. Saya panggil Bang Naga, namanya Naga. Bang, namun itu kenapa? Ngajak duduk di sini, terus diam ngeliatin orang lewat, terus berkaca-kaca, terus nangis. Apa? Kenapa? Saya tuh lagi bilang kepada diri sendiri dan menyesali diri kan. Kenapa? Dulu saya diamanahi bangun jembatan ini. Itu gak pernah ada niat akhirat. Niatnya cuma dunia saja. Yang penting satu, saya punya kebanggaan bisa membangun. Yang kedua ya cuma, ya saya niatnya cuma itu. Dan ternyata benar seperti yang disampaikan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Seperti itu persis. Saya dapat kebanggaan dari orang-orang bahwa saya adalah arsitek dan juga yang bangun jembatan ini. Lalu saya juga dapat cuan. Alhamdulillah, ya, saya maaf disebutin angka katanya. Beliau sebutkan ratusan miliar mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek itu. Yang saya dapat dua itu. Akhirnya dari ratusan miliar itu, anak saya yang pertama overdosis narkoba, uangnya dari situ. Tak menutup aurat, sampai kemudian menggoda dan tergoda laki-laki lain, sampai kemudian saya menemukan dia jalan sama beberapa laki-laki. Karena kemarahan saya sama istri, saya balas perilaku dia dengan saya suka beli perempuan. Tiap hari saya gonta-ganti beli perempuan dulu sebelum kenal sama PPA. Jadi saya kenalnya sama beliau itu di PPA. PPA itu pola pertolongan Allah. Jadi saya setiap Jumat keliling-keliling Indonesia dengan beberapa trainer lain adalah mengisi training namanya PPA. Ini hari ini sekarang saya berangkat jam 7 ya.
jam 3 atau jam 4 sore ya ke Kerinci karena besok saya ngisi di PPA di Kerinci. Sebelum saya kenal PPA, pokoknya pokok pikir saya itu dunia saja. Yang paling menyedihkan adalah seseorang yang paling saya cintai di rumah itu adalah anak perempuan. Jadi belum punya anak dua, yang satu yang laki-laki itu yang yang kedua nih perempuan. Saya tuh sayang banget sama dia. Sampai kemudian saya merasa kecewa berat karena suatu hari dia datang sama saya. Dia kan kelas 2 SMA. Suatu hari dia bilang bahwa dia hamil 4 bulan. Dan dia juga mengaku sudah beberapa kali aborsi. Nyesel saya. Kebanggaan dan cuan saya dapat, tapi dengan itu berantakan rumah tangga saya karena niat saya cuma dunia. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan saya diketemukan dengan pola pertolongan Allah ini, sehingga saya sekarang pikirannya Allah gantikan bahwa orientasinya bukan hanya dunia. Jadi tadi saya melihat orang-orang lewat, ada bapak-bapak ngeboncingin anak sekian orang, bapaknya mungkin mau pergi kerja, anaknya mau pergi sekolah. Saya sekarang suka ngomong sama Allah, ya Allah, seandainya jembatan itu ada manfaat bagi orang banyak, ya jadikan menjadi wasilah manfaat banyak dan kebermanfaatan itu untuk menggugurkan dosa-dosa saya, ya Allah. Untuk supaya Engkau sudi jagain anak-anak saya, istri saya, ya Allah. Alhamdulillah sejak beberapa bulan paham ilmu PPA, saya sering duduk-duduk di pinggir jembatan itu, doa itu. Kalau ada orang yang mau lewat jembatan itu, lalu kemudian mau melakukan keburukan dan kemaksiatan, bukakan pintu hatinya ya Allah, supaya dia kembali kepadamu. Selalu berkali-kali saya seperti itu sengaja. Pada dari sholat subuh, lalu kemudian syuruk, setelah itu kemudian saya nunggu di pinggir ini sambil minum kopi untuk lihatin jembatan-jembatan yang lewat itu, sambil berdoa karena saya ngaku banyak dosa. Masya Allah, tabarakallah. Istri saya dibalikin lagi. Saya alhamdulillah sekarang nggak mau lagi main perempuan. Saya sudah alhamdulillah sekarang sudah mulai sholat itu masjid berjamaah. Yang dulu sering bolong-bolong, nggak mau lagi main-main perempuan karena ternyata saya dibuat paham oleh Allah. Kenapa anak saya zina? Ya karena saya bapaknya zina, karena ibunya zina. Allah membuat saya paham. Itu kebersyukuran yang luar biasa. Alhamdulillah anak saya juga sudah mulai pulih yang pertama itu yang overdose. Ternyata yang salah saya. Niat saya melakukan dunia hanya untuk dunia, padahal dunia ini persinggahan sebagai kunci untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau Bapak Ibu hari ini masih bekerja dari rumah menuju ke rumah sakit hanya untuk sekedar mencari uang, maaf ya, uang pegawai itu juga gak seberapa sebenarnya. Rumah sakit apapun yang akan Bapak Ibu lakukan, apapun posisinya, mungkin saya akan cuma cleaning service, loh bukan cuma, saya kan cuma satpam, bukan cuma satpam, nggak ada yang cuma, semuanya andil, semuanya memiliki peran, asalkan niatnya karena Allah. Karena maaf, walaupun mungkin seorang dokter ahli sudah memberi wasilah dan menjadi wasilah menolong nyawa orang lain, tapi kalau niatnya baru dunia, maka lebih kalah dibandingkan seorang cleaning service yang nyapu tapi niatnya karena Allah. Kan posisi dan kedudukannya apa? Tapi masalahnya adalah kita niatin untuk apa dan untuk siapa? Sekali lagi, percuma dan dipandang kecil di hadapan Allah. Sekalipun hal besar sudah kita lakukan, tetapi bukan diniatkan karena Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal kecil yang kita lakukan, tetapi kita niatkan karena Allah, dan kita hanya pengen mendapatkan pandangan Allah, lillah, maka sekecil apapun akan menjadi nilai yang sangat besar di hadapan Allah. Dan itu bisa jadi wasilah. Satu, wasilah Allah sudi mengampuni dosa-dosa kita. Wasilah Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita dan rezeki yang Allah titipkan buat kita. Wasilah Allah sudi ngejagain anak-anak kita, ngejagain suami, ngejagain istri. Karena kita gak bisa jagain mereka. Sama sekali kita
bisa menjagai mereka. Hanya Allah yang Maha bisa menjaganya. Tetapi ketika kita berjalan di jalan Allah, menjadi karyawan-karyawan Allah, employee of Allah, namanya juga karyawan Allah, tentu disiapkan semua fasilitas oleh Allah. Karyawanku ini anaknya lagi sakit, aku tunjukin jalan-jalannya. Karyawanku ini anaknya mau melakukan maksiat, aku bukakan jalan supaya dia tidak lagi melakukan kemaksiatan. Karyawanku ini dia butuh ini, butuh itu. Allah yang akan siapkan. Kapan itu? Ketika kita menjadi employee of Allah, karyawan-karyawan Allah. Dan itu prinsip hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di muka bumi, yang nanti akan orientasinya hidupnya juga baik di akhirat. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk hayatan thayyibah ini saya dasari dan alasi dengan firman Allah Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-97. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh. Dan tadi kita bahas ini, ya. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, entah dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan amal salehnya itu diiringi dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti, memang bahasanya begitu, falanuhyiyannahu, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya kehidupan yang baik. Kan artikan itu kan, hakikat itu dia hasan, hidup yang baik di dunia, hidup baik di akhirat. Nah, apa syaratnya di dalam ayat ini? Tadi yang sudah kita diskusikan. Satu, amalan soleh. Kita beramal soleh. Bapak Ibu bekerja beramal soleh. Apapun kerjanya, asalkan ada kebermanfaatan untuk orang lain, maka itu adalah amal soleh. Tapi amal soleh saja tidak cukup. Sahabat kami ini membangun jembatan, berguna tidak bermanfaat? Sangat berguna, sangat bermanfaat. Hari-hari orang lewat ke sana, ribuan orang lewat ke sana hari-hari. Manfaat. Tapi kalau dari dulu itu dia hanya meniatkannya bukan karena keimanan kepada Allah, hanya masalah cuan, hanya masalah kebanggaan, maka tidak mendapatkan hayatan thayyibah. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan jembatan yang hamba bangun ini jadi wasilah orang banyak beramal soleh. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya membantu orang atau membantu pasien ini, ya Allah, mudah-mudahan jadi wasilah dia sehat, kembali bisa beribadah kepada Allah. Ya Allah, ini profesi dokter saya pakai untuk jalan dakwah. Karena orang yang sangat dengar itu kalau orang udah sakit, terus orang yang membantunya itu menyampaikan dakwah, itu efektif luar biasa. Saya punya sahabat di Bandung, dia punya klinik, ya. Jadi kliniknya setelah ikut PPA, kliniknya berubah, alur kliniknya berubah. Biasanya kan dari itu tuh didiagnosa dulu tuh sama perawat, ya mungkin tensinya apa segala macam. Itu enggak. Jadi kalau muslim pertama masuk itu adalah masuk ke tempat wudhu, dibimbing oleh beberapa perawat untuk berwudhu. Lalu kemudian masuk dulu ke musola. Ngapain ke musola? Sholat taubah. Iya. Sholat taubat, dibimbing sholat taubat, dibimbing kemudian berdoa, lalu kemudian si perawat-perawatnya sudah disiapin konten, ya, untuk menyampaikan bahwa kebanyakan sakit yang kita derita itu salah satunya karena dosa-dosa kita. Terus disampaikan, karena semuanya sengaja itu, semua perawatnya ikut PPA, lalu kemudian konten-kontennya dituliskan. Saya sempat menuliskan beberapa konten itu, bahkan dibacakan begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini ada pergadang namanya. Ya, kata Pak Dokter tuh, Masya Allah, sampai perawat-perawat saya tuh suka protes sekarang. Kenapa Pak Dokter? Karena katanya bisa jadi ini penghasilan kita berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena rata-rata ketika mereka sudah meminta ampun kepada Allah, karena kan orang sakit itu paling gampang didakwahin. Makanya kesempatan banget sebenarnya bagi para dokter, para perawat itu, jangan ditakut-takutin. Sakit, mereka mati yang ini kok gitu. Jangan malah ditakut-takutin. Bu,
Ibu yang sabar ya. Ibu sabarkan hati, perbaiki diri, banyak-banyak istighfar. Insya Allah Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan wasilahnya dari obat ini. Sampaikan semua. Wah, kesempatan besar seorang dokter, seorang yang dinakes itu untuk berdakwah ya. Karena kan orang banyak yang hijrah, orang yang banyak balik kepada titik nol dalam kehidupannya ketika Allah tegur dia dengan penyakit. Kesempatan sebelum. Nah, kalau hanya sekedar beramal soleh, membantu orang berobat, itu amal soleh. Ada manfaat untuk dunia, untuk orang ada. Tapi masalahnya hanya sampai di dunia saja. Itulah kenapa amal soleh yang dilakukan mesti karena Allah, mesti didasari dengan iman kepada Allah. Percuma ya kalau nggak ada atas dengan iman. Sekali lagi, sebesar apapun, sebermanfaat apapun untuk sebanyak apapun orang, tapi kalau tidak diiringi dengan keimanan, nol di hadapan Allah. Nol. Makanya jangan lupa nanti kalau dari rumah, ketika pagi-pagi mau berangkat ke rumah sakit, sampaikan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bilang 2 T sama Allah. Bilang begini, ya Allah, temenin saya ya Allah. Saya mau pergi berjuang, saya mau pergi beribadah, dan tolong temenin juga anak-anak saya ya Allah. Temenin suami saya ya Allah. Karena kita nggak bisa nemenin. Lalu T yang kedua jangan lupa, ya Allah, titip ya Allah ya, titip. Saya titip anak-anak, saya titip suami, saya titip istri, saya titip rumah, saya titipkan segala sesuatunya kepada. Maka ketika kita dari awal sudah mengikutkan amal soleh kita itu dengan keimanan kepada Allah, minta ditemenin sama Allah, dititipin sama Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Lapanglah urusan-urusannya. Oh, nggak dapat penghargaan dari pimpinan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang-orang yang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, jarang merasa takut dan jarang bersedih, jarang kecewa. Kenapa? Karena memang fokus dia kepada Allah. Kenapa kita sering kecewa? Bisa jadi niat hati kita masih ingin mendapatkan pandangan makhluk dan kita bergantung kepada makhluk itu. Kata Nabi, "Man ta'allaqa bi syai'in", barang siapa yang bergantung kepada selain aku dan kepada selainku, kata Allah, wukila bih, maka yang dia gantungi itu akan menyakiti dirinya, menyakiti kehidupannya. Bergantungnya sama pimpinan sih supaya naik jabatan, wajar kalau Anda akan disakiti oleh pimpinan, kecewa karena merasa tidak diperlakukan Anda. Bergantungnya sama suami sih, bergantungnya sama harta benda sih, wajar kalau Anda justru disakiti oleh hal tersebut. Kita itu bergantung gak ada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Maka konsep hayatan thayyibah pertama yang harus kita pahami bersama-sama adalah beramal soleh dan niatkan amal solehnya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan yang mungkin kelihatannya hanya sekedar duniawi, maka akan menjadi wasilah Allah jagain anak-anak kita. Allah tunjukkan jalan-jalan, Allah berikan keberkahan, Allah titipkan ketenangan dan kelapangan. Itu yang kita butuhkan. Tenang. Dan tenang itu adanya bukan di jumlah, tapi tenang itu adanya di berkah. Ingat, hayat thayyibah itu orientasinya bukan hanya kehidupan baik di dunia saja, tetapi orientasinya juga di akhir. Karena kalau kita pikir-pikir, Bu, kita nih kan dari sini, dari dunia kita masuk ke alam kubur. Dari alam kubur nanti datanglah kiamat, kita masuk ke akhirat. Ya, kira-kira alam dunia, alam kubur, alam akhirat, mana yang paling sebentar?
Ibu, Pak, yang mana yang paling sebentar? Kata Nabi, rata-rata umatku di dunia ini umurnya 60-70. Rata-rata ya, ada yang lebih ya Ibu. Siapa di sini yang sudah 60 tahun? Oh, nggak ada ya? Fiksi Nabi ya? Saya lupa. Udah tutup bawah ya, saya lupa. Tapi kata Nabi, rata-rata umatku ya ada di 60-70. Kalau ternyata lebih dari 70 berarti bonus, kalau memang sebelum itu juga ya berarti begitu. Nabi saja 60. Lalu kemudian kita masuk ke dalam alam kubur. Di alam kubur kita berapa lama, Bu? Sampai datang hari kiamat. Ada nggak hari ini yang sudah di alam kuburnya 1000 tahun? Ada nggak? Ada, banyak. Nabi saja sudah hampir 1400 tahun. Kita berada di alam kubur berapa tahun? Bisa jadi panjang banget, bisa jadi pendek banget. Tapi intinya lebih panjang. Kalaupun misalnya ternyata Allah takdirkan panjang dibandingkan hidup kita di dunia. Lalu kemudian kita masuk ke alam akhirat, dan di akhirat sudah tidak ada batasan waktu lagi. Jadi ternyata waktu yang paling sebentar itu adalah di dunia, dan dunia ini adalah barometer ukuran sukses di sini nih, sukses di dunia nih. Insya Allah Allah titipkan kesuksesan di alam kubur, tidak diberikan siksaan dan ditempatkan di tempat yang mulia di alam kubur, dan insya Allah pun akan diberikan kesuksesan di akhirat, kebaikannya. Berarti ukurannya di mana? Ini amal soleh yang ingat di dunia ini. Nah, terus ukuran amal soleh yang beriman itu di dunia itu apa? Ada 4. Lalu ulama tafsir mengatakan ada 4 tanda. Yang paling pertama, ukuran halalan thayyibah yang pertama itu adalah dia bahagia menjalani kehidupannya dengan memanfaatkan rizki yang halal. Ini paling pertama. Tetapi cara menjemput rizkinya dengan cara yang tidak halal. Free will, Allah memberikan kebebasan. Cara jemput rizki itu bisa dengan halal, bisa dengan haram, dan kedua-duanya bisa dapat. Bahkan kadang-kadang cara menjemput rizki dengan cara yang haram bisa jauh kelihatan lebih mudah dan jauh lebih banyak kelihatan. Ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingat-ingat baik-baik bahwa dosa yang paling pertama dilakukan oleh manusia pertama ini terkait masalah rizki yang halal dan tidak halal. Manusia pertama itu siapa? Tahu dosa pertama Nabi Adam apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah. Saya tidak memakai nama khuldi karena khuldi itu adalah sebutan yang disebut oleh iblis. Karena itu memang bukan buah khuldi. Khuldi itu artinya abadi. Jadi kalau dimakan maka jadi orang abadi, tidak akan mati-mati. Khuldun. Makanya saya tidak sebutkan itu buah khuldi karena itu sebutan iblis. Karena itu bohong. Yang maha abadi itu cuma Allah. Makanya saya katakan Nabi Adam dosa pertamanya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Berarti kalau memakan sesuatu yang dilarang, berarti dia memakan makanan yang haram. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kata Allah. Hei kalian berdua, Adam Hawa, jangan coba deket-deketin ini pohon. Fatakuna minaz zalimin, kalau kalian deket-deket kalian jadi orang zalim. Bukan hanya dekat, tapi justru malahan dia makan itu buah. Pertanyaan saya, ibu bapak dapat riwayat nggak? Nabi Adam tuh makan buah terlarang itu berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Halo, ini kenapa? Diskusi? Udah dapat hasil diskusinya? Pernah dengar riwayat berapa kilo? Justru dalam riwayat para ulama mengatakan Nabi Adam memakan buah terlarang itu bukan kilo, tapi 1 gigit.
Makanya gigitannya diabadikan di logonya. Belum pernah cari filosofis logo ini ya? Itu sebenarnya salah satunya katanya adalah dari filosofis buah yang digigit satu gigitan saya. Dan bukan, ini saya izin ngajak memahami ya. Dan menurut riwayat, gigitan satu gigit yang Nabi Adam gigit pun belum sampai ke perut, baru sampai ke tenggorokannya dan diabadikan oleh Allah di salah satu bagian tubuh laki-laki. Itu laki-laki punya jakun sebagai salah satu tanda. Sampai kasih dulu Pak Nabi Adam memasukkan buah terlarang, lalu timbul di situ kan. Baru tiba di situ, lalu kemudian para ulama meriwayatkan dimuntahkan kembali, dikeluarkan kembali. Tapi Allah sudah menganggap bahwa Nabi Adam memakan itu sekalipun belum sampai ke perut, dan sekalipun cuma satu gigi, tapi sudah dianggap Nabi Adam memasukkan barang atau makanan yang terlarang, yang haram dimasukkan ke dalam tubuhnya sekalipun dikeluarkan. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Adam mengeluarkan gigitan satu gigit buah terlarang itu? Apa yang terjadi? Berhenti semua fasilitas kenikmatan. Kenikmatan surga yang biasanya menjadi fasilitas harian yang didapatkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, stop ketika sekali stop. Itulah makanya hati-hati Bapak Ibu. Orang yang biasa memasukkan sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang haram, biasanya yang halal dibuat nggak enak, dan yang dibuat enak di kepalanya dan di hatinya dan dalam kehidupannya justru yang haram-haram. Biasa. Ini sampai jam berapa sih ngajinya? Selesai masih panjang ini. Ini materi dipanjang ini. Jadi kerinci nih tiketnya jam 2:30. Jadi ini saya serius ini nanya sampai jam berapa? 9:30. Berarti masih ada beberapa menit. Bapak, yang terjadi ketika itu, berhenti semua fasilitas kenikmatan yang biasa sangat mudah diakses oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Perhatikan, orang-orang yang di dunia terbiasa mengkonsumsi, memakai atau apapun itu yang haram-haram, biasanya yang halal-halal dibuat nggak enak. Contoh, maaf. Mata seorang laki-laki yang suka dipergunakan melihat wanita yang haram-haram, biasanya ketika melihat istrinya yang halal dibuat nggak ada rasanya apa-apa. Itu cantik. Wah, aku dipatok kepala buruan banyak mati mengalir macamnya. Ibu-ibu itu ya, Pak, serius. Tapi ketika melihat istri orang, wow, aku kan kayak mana? Ini apa sih? Ibu-ibu yang sering-sering hari-harinya nonton drama-drama Korea. Awas. Biasa melihat matanya hal-hal yang gak halal, cari apa? Di mata kapal ibu yang acok mencari Lee Min Ho tuh, ya. Suami ibu buru buru. Tentu iya Pak, dibandingkan dengan Apple dan Apple. Itu Apple sama Mito itu. Selalu yang kelihatan di suaminya itu yang laki deh, patinya kamu lalu tuh bakar luas apa Hai ibu, laki-laki ibu lalu bakar untuk tandanya hidui. Kamu enggak bakar, enggak hidui. Tapi karena terbiasa mengkonsumsi hal yang haram, makanya dipakai yang haram, maka perhatikan. Apa yang halal dibuat gak enak oleh Allah. Orang yang kecanduan minum khamr, mabuk, ya, itu dia tidak akan terpuaskan dirinya, ya, meminum minuman yang lebih sehat. Mungkin ada jus,
mungkin ada susu, mungkin ada apa dan segala sesuatu. Sebelum dia minum khamar itu. Karena memang psikologisnya seperti itu. Nabi Adam saja ketika baru memasukkan sampai ke sini dan itu baru satu gigi, berhenti semua fasilitas. Gak bisa diakses. Dibuat gak bisa diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Bu, Pak, setelah diberhentikan semua fasilitas surga, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari tempat yang baik. Dan saya tanya, diturunkan ke atas muka buminya, dipisahkan atau disatukan? Bisa. Yang satu konon katanya Nabi Adam diturunkan di dataran India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jabal Rahmah, itu di Mekah. Apa ini maksudnya? Apa ini pelajarannya? Hikmahnya, lihat. Orang atau keluarga yang terbiasa memakan, menggunakan, mengakses hal-hal haram, maka lihat, Allah akan pisahkan keluarga. Sekalipun mungkin dia hidupnya masih seatap, tapi hatinya dibuat berjauhan. Jadi hari kini, yang apa sibuk fisik, yang anak sibuk, yang aku sibuk. Ya, menyapa sekeluarga itu cuma sekedar itu sih. Berjauhan hatinya. Cobalah, hari ini keluarga banyak yang ngomong tuh keras-keras. Ya, masih capek lah makan lah, semuanya lah. Kenapa mereka ngomong keras-keras seperti itu? Karena merasa jarak hatinya jauh. Orang kalau berak tuh merasa jarak hatinya jauh. Makanya orang yang berak biasanya ngicinya karet. Tapi itu salah satu penyebabnya. Jangan-jangan karena ada indikasi cara menjemput harta dan mengkonsumsi serta mengakses hal yang haram, sehingga dibuat sesak badan, dipisahkan, dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan karena sekali lagi bisa jadi cara menjemput rizkinya dengan cara yang tidak. Menjemput rezeki itu dengan cara yang haram. Karena bisa jadi belum tahu prinsip-prinsip rezeki, kaidah-kaidah rezeki. Izin saya menutup dengan menyampaikan kaidah-kaidah rezeki. Satu, Bu, Pak, kaidah rezeki yang pertama, ternyata rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Kamu Bu, kamu cari rezeki. Namun mencari itu bisa jadi aduh, bisa jadi indah. Namanya orang mencari, Bang. Mencari itu bisa jadi basopo, bisa jadi tidak basopo. Makanya bahasanya mulai hari ini ganti dari mencari ke menjemput. Namanya menjapu itu lah jaleh ado kan, Bu? Ya, Ibu biasa dijapu tidak sama udah Ibu? Hah? Atau lantaknya udah lah? Apa itu? Ini jadi Ibu dijemput atau gimana? Pulang sendiri? Kasihan deh lo. Suram-suram saja ya. Ya, anggaplah kita ngejemput anak misalnya sekolah. Ya, kalau kita ngejemput anak, kita sudah yakin kalau anaknya sudah ada. Mau kemana Bu? Saya izin mau jemput anak dulu di sekolah. Ya kita yakin kalau anak kita memang ada. Makanya ketemu akhirnya. Tapi kalau kamu cari anak aku dulu, bahaya tuh, hilang dia. Bisa jadi ada kemungkinan tidak kata. Makanya mulai hari ini bahasakan dengan cara bahasa kamu jadi rasa. Kenapa mesti harus berkata begitu? Karena kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, "Fawarabbis samaa'i wal ardh." Maka demi langit dan demi Rabb dan langit dan bumi, maka apa-apa yang sering kalian katakan, sering kalian pikirkan, lahak pun maka akan benar-benar terjadi dalam kehidupan. Saya punya seorang ibu angkat di Manado, dulu aku tinggal di Manado. Beliau single parent, punya anak 9 orang. Suaminya dulu membawa auto 06 ke Cikopa, gitu kan. Tabrakan di daerah Garenge, meninggal. Tapi apa yang selalu dilakukan
single parent tuh besarin anak-anak 9 ya, yang dilakukan beliau tuh dulu maju jual apa tuh lapi dijual keliling. Lalu kemudian setiap subuh beliau selalu menyisikan bara saja, kadang 500, kadang 1000, memasukkan titipu ke dalam kotak, ke dalam batuan yang beliau bolongin ya. Tapi selalu beliau ngomong begini, ya Allah, mudah-mudahan jadi wasilah engkau berangkatkan aku jo anak-anak aku baik haji. Itu tiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Beberapa bulan yang lalu beliau wafat, Bu. Dan sebelum wafat beliau membangun masjid di Pekanbaru dengan harga 5,6 miliar. Nanti kapan-kapan ke Pekanbaru coba cicil ya, bisa cicil. Masya Allah, saya kita kemarin ke sana. Berapa masih 4 bulan sebelum beliau meninggal. Di pasar bawah, di pasar atas, di daerah Bandung, di Jakarta, di Bali, di mana-mana. Sekarang beliau punya toko karpet. Dan Masya Allah jadi wasilah ya, anak-anaknya, menantunya, ya, cucu-cucunya punya bisnis yang sama. Lalu kemudian mereka ya sering pulang balik haji. Itu dari ungkapan, dari ucapan. Nah makanya mulai hari ini ya Ibu, jangan menyepelekan ungkapan dan ucapan. Mau kecil teman saya itu ibu-ibu yang kamu kali apa utama aku, dia mengalih puasa barang kali kini, ya balai cukup membalik karet. Akhirnya benar cukup membalik karet saja. Nanti jangan gitu bahasanya. Maaf kondisi ini, alhamdulillah, insya Allah cukup untuk baik kami pada bangkai haji keluarga insya Allah. Atau membarang PN kurang kuah haji. Apa gitu bahasanya? Bu maaf ya, saya sekarang ini sejak diamanahi pesantren di Bandung itu, saya selalu minta sama Allah, ya Allah, titipin minimal sebulan minimal 300 juta. Saya suka bilang begini sama Allah. Kenapa? Ya karena pesantren kami full gratis, gak ada bayar seperak. Santri hampir 250-an semua, dengan semua tim semuanya hampir sekitar 300 sekian. Ya kan kebayang ngasih makan 300 sekian orang. Listriknya, tempat tinggalnya, maka nanti kapan-kapan buka internet, buka semua media sosial, silakan buka One Quran Institute. Ini benar-benar free. Bapak Ibu punya anak yang pengen dibina jadi penghafal Quran, dibina menjadi seorang public speaker, dibina ketauhidannya, akhlaknya, dibina entrepreneurnya, dibina kepemimpinannya, silakan daftarkan ke One Quran Institute. Asalkan lulus tes, ya free dari awal pendidikan sampai akhir pendidikan. Alhamdulillah lulusannya sekarang udah ada yang jadi guru ngaji di Jerman. Alhamdulillah sekarang kemarin ada ke Turki, ke Madinah, ke segala sesuatu. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sekali lagi saya ngambil lagi, Bu, hati-hati dengan lisan terkait rezeki ini. Jangan suka mengecilkan, kalau perlu besarkan. Nanti Allah kasih. Dan luaskan niat rezeki kita. Jangan hanya untuk sekedar kebermanfaatan diri sendiri saja. Niatkan juga untuk kebaikan banyak orang. Niatkan juga untuk kebaikan banyak orang. Sedikit lagi. 2. Kaidah rizki kedua yang harus dipahami supaya kita tidak terjebak kepada cara menjemput rizki yang halal, yang aman. Kaidah rizki kedua, ternyata ukuran rizki itu bukan banyak atau sedikit. Ukuran rizki itu adalah cukup atau tidak cukup, lapang atau sempit. Itu ukuran rizki. Selama ini banyak orang yang berpikir bahwa ukuran rizki itu adalah banyak sedikit. Makanya masih kakek orang mengumpulkan jumlahnya. Padahal maaf, jumlah banyak itu belum tentu cukup. Ibu, ada nggak orang yang jumlah penghasilan angka-angkanya besar tapi merasa nggak cukup? Ada apa tidak? Banyak. Banyak. Dibuat oleh Allah hutang sana, hutang sini. Dibuat oleh Allah punya kebutuhan ini, apa? Ingin ini, ingin itu. Akhirnya dia paksakan. Karena hari ini banyak orang-orang yang berhutang. Itu bukan gara-gara tidak bisa makan. Karena banyak dan terlalu banyak keinginan. Dan keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan. Level hidupnya Supra, tapi dia nampak di orang level Innova. Panik lah, panik lah.
berhutang itu bukan gara-gara gak bisa makan, tapi karena terlalu banyak keinginan, karena dia terlalu banyak gaya. Sementara gaya itu berbanding dengan tekanan. Makanya semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Nah itu. Jadi yang membuat tekanan bukan orang lain, tapi gayamu itu. Sudahlah, hidup saja sesuai dengan kemampuan. Jangan kebanyakan gaya. Ini segala dikredit satu alam. Tas kredit, sepatu kredit, Tupperware kredit, foto kredit, Honda kredit, rumah kredit. Makanya akhir bulan, ya pas bunyian Honda itu, paslon Honda itu bunyi tuh kredit. Jadi yang membuat lelah, yang membuat susah jadi kita sendiri, gaya hidup kita. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa yang namanya rezeki itu angka. Wah, rezeki banyak, rumah apa? Bukan itu. Tapi merasa cukup, merasa lapang. Jadi ukurannya cukup, tidak cukup. Ukurannya sempit atau lapang, itu ukurannya. Cukup. Alhamdulillah kalau untuk keluarga sudah cukup. Tapi sekarang bismillah bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu dong. Kaidah yang kedua, ya. Nomor tiga, supaya tidak terjerumus ke dalam rizki yang tidak halal. Paham? Kaidah rizki yang kedua, ternyata rizki itu bukan yang kita miliki. Rizki itu bukan yang kita miliki, tapi apa-apa yang kita nikmati. Kata Nabi, rizki itu cuma tiga. Satu, apa-apa yang kita makan dan kita minum. Dua, apa-apa yang kita kenakan. Tiga, apa-apa yang kita sedekahkan. Maka itulah rezeki kita. Ibu, di rumah ada garet tadi. Lain ada. Maraton kilo lah. Anggaplah lain ada 100 kilo lain, 20 kilo lain. Anggaplah 20 kilo, biasanya kan sekarang itu 20 kilo karena ya, lain ada 20 kilo. Itu barang ibu tuh. Kalau itu memang barang ibu, tapi belum tentu itu rezeki ibu. Karena rezeki itu, emang ibu ada yang makan 10 kilo sehari? Ada yang makan ibu kalau sehari di situ suaranya ada. Kilonya tetangga barale. Ya bilang sekian kilo tuh barale. Jadilah rezeki tetangga. Kilonya ada yang meninggal. Nah, itu tuh pakai itu yang 20 kilo tuh. Kilo-kilonya enggak lo rezeki ya, Pak. Bu, maaf. Walaupun ibu di atas kertas punya sekian hektar tanah, sekian rumah, sekian BPKB kendaraan, tapi itu belum tentu jadi rezeki ibu dan bapak. Itu memang hak milik Anda, tetapi belum tentu itu rezeki Anda. Rezeki itu yang dipakai, rezeki itu yang dimakan, rezeki itu yang disedekahkan. Siapa disuka ibu-ibu yang suka mengkoleksi tas-tas brand itu? Coba kita cek di mana? Mana? Mayang Satyo pulang memberi jilbabku agak limo, agak anak, panuh lemari di jilbabnya. Oh, enggak tiba orangnya. Orangnya udah tiba aja. Mati sih ibu-ibu yang kerajon itu mengoleksi perabotan. Itu Tupperware dalam 3 lemari itu. Oh, senang cuti orangnya. Sayang mana orangnya. Bu, kemarin saya ngisi terakhir di kemarin saya ngisi di mana ya, ngisi PPA. Daerah Kalimantan dulu, Tarakan atau apa saya lupa. Ada ibu-ibu, ada alumni PPA. Itu tuh nanya, saya tuh mertua saya beberapa waktu yang lalu kan meninggal. Terus gimana Bu? Nggak tahu ya, itu biiznillah qadarullah itu ya. 2 hari setelah meninggal dunia, tiap hari saya mimpi ketemu sama beliau.
Dan di dalam mimpi itu, ya amanahnya, minta tolong sama saya, menantu, tolong bagikan tupperware saya. Ini bener, ini nanya nih sama saya, ini apa sih lah, terus apa yang Bunda lakukan? Saya ceritain sama anak-anaknya, termasuk suami saya. Akhirnya diputuskan oleh keluarga untuk membagikan tupperware 3 lemari. Dibagikan, dan setelah dibagikan, saya tidak pernah mimpi-mimpi lagi. Siap-siap ibu-ibu yang suka koleksi-koleksi, maka siap-siap ibu-ibu akan gentayangan. Pani yang memikirkan pertanggungjawaban apa yang ibu koleksi. Ibu, mana panik-panik banyak, tas 25, sepatu 15 pasang, cuma sesekali pakai satu alahnya, cuma sesekali. Cuma kalau banyak-banyak, yang rezeki waktu akhirnya, yang ibu pakai gini kok, itu rezeki ibu tuh. Konsumsi kok alun rezeki yang kok. Karena alun nih, boleh jadi rezeki yang kok ini pak. Malu aku surang-surang akan jadi rezeki yang kok kalau aku makan dan aku ini. Apalagi Biko ditambah untuk dibawa ke rumah kan, jadi rezeki kami. Jadi sekali lagi, ini masalah pemahaman rezeki. Mungkin kadang-kadang ringan pemahamannya, tapi karena orang tak memahami itu, makanya salah mencari jalan menjemput rezeki. Sekali lagi, Bu, rezeki bukan apa-apa yang kita miliki, tetapi rezeki adalah apa-apa yang kita miliki, apa yang kita konsumsi, yang kita kenakan, yang kita berikan kepada orang. Maaf, warisan itu bukan rezeki. Mungkin mati-matian, bapak mati-matian menyiapkan warisan. Itu rezeki apa? Memang milik apa? Memang milik ibu, tetapi bukan rezeki. Siapa yang rezeki itu? Tuh kemarin ada nenek-nenek umurnya 78, saya panggil Mimi sama beliau. Tiboku kapan kami? Apa Mi? Dicopot itu barang. Dulu mau bawa asoy beliau. Asoy, kira ini dalamnya amin. Ini mah bukan rezeki saya. Saya mau pindahkan milik ini kepada Allah. Mudah-mudahan nanti jadi rezeki saya. Padahal maaf Bu, Pak, setahun yang lalu beliau berwakaf dengan angka 15,2 miliar. Ini nenek. Kenapa? Karena pengen kalau yang dia miliki jadi rezekinya. Gimana caranya? Memindahkan hak kepemilikan kepada siapa? Kepada Allah. Caranya bagaimana? Diwakaf. Makanya kami wakaf. Wakaf itu memindahkan hak milik kita kepada Allah. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah memindahkan hak milik kita kepada orang lain. Zakat itu dari kita ke orang lain. Tapi kalau wakaf memindahkan milik kita kepada Allah. Dan kalau sudah pindah ke Allah, maka itu jadi rezeki kita. Ngalir pahala. Pak, izin saya harus sudahi. Pamit Bapak Ibu menandai sudah cukup ya. Sudah menunggu rezeki lontong pical gitu kan ya. Makanya saya akhiri begitu kan ya, supaya rezeki lontong pical itu segera kita konsumsi dan jadi rezeki kita. Gitu, barangkali ada yang belum sarapan gitu begitu kan ya. Mudah-mudahan bahasan sederhana yang disampaikan ini menjadi ujaman-ujaman pemahaman. Karena keajaiban itu adanya di balik pemahaman. Awak kadang-kadang tahu, tidak. Makanya pengetahuan hanya sekedar koleksi pengetahuan, tidak dijadikan lifestyle. Kenapa? Ya karena hanya sekedar pengetahuan. Yang jadi lifestyle itu adalah yang paham. Makanya namanya Robizidni ilman warzukni. Tuh, ya Allah tambahkan ilmu, tapi jangan cuma nambah ilmu. Berikan rezeki kepadaku, fahman, pemahaman. Mudah-mudahan Allah ujamkan pemahaman. Entah apapun pemahaman yang Allah ujamkan kepada Bapak Ibu, tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Namun mudah-mudahan juga terujam pemahaman kepada kami yang menyampaikan. Barakallah, sekali lagi bahagia, senang bisa bersilaturahim kembali dengan keluarga besar RSAM. Mudah-mudahan sekali lagi Rumah Sakit Ahmad Bukan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sukses, semakin maju, semakin profesional, begitu ya. Mudah-mudahan semakin dilancarkan dan dimudahkan segala sesuatu. Dulu saya sering datang ke RSM itu, kalau dulu itu sedang periksa ini nih, periksa apa dulu? Ya, gitu kan. Kalau karena paginya tiap pekan dulu itu begitu kan ya. Dulu sekarang juga begitu juga, gitu kan dulu swab begitu kan, apa begitu kan. Dulu sering dulu sih.
Dulu sebelum ada di lab gitu, hanya sering ngantri di situ. Alhamdulillah hari ini gak pernah lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan gak usah ke rumah sakit gitu kan ya. Tapi ke rumah sakitnya mudah-mudahan begini saja, berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan. Jadi datang ke rumah sakitnya sama orang-orang di rumah sakitnya adalah berbagi kebaikan dan kebahagiaan, insyaallah. Barakallahu Bapak Ibu, kita tutup sebentar saja dengan agak 2 atau 3 menit kita berdoa, boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha melihat, saksikan kami ya Allah, hamba-hamba-Mu sedang duduk di majlis, di masjid, di rumah, dan hari Jumat. Kami bertawassul dengan itu semua. Seraya kami ingin mengakui segala kekurangan dan aib dan juga kejelekan-kejelekan kami. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Segala pujian itu hanya untuk-Mu. Kami ngaku masih sering pengen dipuji, masih sering pengen diakui, masih sering ingin dipandang. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu kami bergantung. Sementara kami masih sering menggantungkan hati, menggantungkan diri, menggantungkan hidup kepada pekerjaan. Kami mengakui betapa masih banyak di antara kami yang masih sering menggantung kepada uang, menggantung kepada jabatan, menggantungkan dan sering membangga-banggakan pasangan, menggantungkan dan sering membangga-banggakan anak-anak keturunan. Wa ilaikal mustaka, padahal sejatinya Engkaulah tempat sebaik-baiknya bergantung. Dan kami pun mengakui bahwa Engkau ya Allah adalah zat yang paling bisa memberikan pertolongan kami. Kami pun mengakui sampai hari ini masih ada di antara kami yang masih sering memintakan pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidaklah kami memiliki daya, tidaklah kami memiliki upaya, kecuali semua daya dan kekuatan itu semua berawal dan bersumber dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna, ya Allah, hari ini pun kami mengakui betapa kami masih sering zalim kepada-Mu dalam bentuk sering melalaikan bahkan meninggalkan kewajiban. Rabbana zalamna, kami juga akui betapa sering kami menzalimi-Mu dengan cara bermaksiat, melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Rabbana zalamna, kami pun mengakui kalau kami masih sering menzalimi orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, kami ngaku masih suka menyakiti hati orang tua, mungkin lewat perkataan atau perbuatan. Kami juga ngaku masih sering menyakiti hati, perasaan, bahkan fisik pasangan-pasangan kami ya Allah, mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan. Atau hari ini pun kami mengakui masih sering menyakiti hati, perasaan, bahkan fisik anak-anak kami ya Allah. Kami masih sering menghardiknya, masih sering berkata kasar kepadanya, masih suka menjewernya, masih suka mencubitnya, bahkan memukulnya ya Allah. Rabbana zalamna, kami akui kezaliman-kezaliman kami itu. Rabbana zalamna anfusana, dan hari ini pun kami mengakui betapa kami masih sering zalim kepada diri kami sendiri dalam bentuk masih sering melakukan kemaksiatan dalam kesendirian kami ya Allah. Mungkin orang tidak tahu kami berbuat curang karena saking terampilnya dan hebatnya kemunafikan yang bisa kami sembunyikan. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Allah bantu kami dari menjauhkan dari kezaliman-kezaliman ini. Duhai Allah yang Maha baik, Rabbana zidna ilman nafi'an, tambahkan hari ini kepada kami pemahaman dan pengetahuan. Warzuqna fahman wasi'an, lakukan dan berikan kepada kami, rizkikan kepada kami pemahaman yang luas, sehingga kami wa amalan sholihan mutaqabbalan, sehingga Engkau mampukan kami bisa beramal-amal soleh didasari keimanan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu bapak, silakan sebutkan nama anak masing-masing dan doakan dalam hati masing-masing bertawassul dengan taklim yang kita lakukan. Silakan sebutkan Bapak Ibu. Ya Allah,
seandainya mereka belum mau menutup aurat atau masih suka bermaksiat, bukakan pintu hati melalui kesembuhan dan kesehatan yang kau berikan. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha assalamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Bapak, saya mohon maaf tidak bisa menyiapkan waktu untuk tanya jawab. Ya, maaf sebelum saya tutup, boleh silakan bersalaman dulu sama orang kanan, orang kiri, orang depan, orang belakang.